Oke cuy, ini Honda Brio 1300 cc CBU ya. Kondisi mesin semuanya normal, nggak ada modifikasi. Dan ini termasuk mobil tempur. Jadi kalau lu lihat dia bannya juga udah nggak ada, dia pakai ban Tekno nih, kelihatan nggak sih? Bannya Tekno, kondisi bodi semuanya normal, nggak ada modifikasi. Ini tipe yang standar karena belum ada wiper belakang, belum ada defogger. Nah, kalau lo mau lihat ini sih sebenarnya kalau untuk luas kaki ini karena gue pakai kamera wide angle ya, tapi kalau misalnya luas kaki sih bisa dibilang ini lebih sempit lagi aja, lebih sempit lagi. Ini bisa dibilang 2+2 sih. Kebetulan kita dapat dari dapat pinjaman. Kira-kira kalau bagasi begini sama, bagasinya juga sempit banget bahkan. Ini bisa dibilang dari Nissan March dikurangin 1/4 lah. Oke, gue suka banget kacanya. Nah sekarang kita lihat, ini manual. Jadi transmisinya manual. Kondisi ini begini, pedal-pedalnya. Gua rasa sih ini koplingnya agak kepanjangan, tapi kalau misalnya buat dihilain tuh ini cukup lah. Nah untuk posisi nyetir gue kira-kira gue segini nih. Jadi dia punya dashboard tuh agak tinggi ya, mata gue ya berarti kira-kira segini ya. Iya, posisi dashboard dia agak tinggi, jadi untuk lihat ke sebelah kiri situ itu ujungnya agak susah kelihatan, jadi harus agak jauh. Halo, welcome cuy. Sampai 2 kali welcome. Hari ini kita pakai Brio nih cuy, manual 1300 cc yang CBU ya ini. By the way ini mobil tempur. Kalau lu lihat kilometernya ada 176.000 sekian. Mungkin sepanjang jalan ini gue akan kasih impresi berkendaranya gimana kali ya. Karena tadi di depan kan udah lihat kondisi kabin dan lain-lain, ya kan. Kira-kira begitu. Sempit sih ini mobil. Yang mengagetkan adalah si row keduanya sih itu 2+2 banget sih, dikit lagi, kurangin dikit lagi, 2+2 sih. Udah kayak mobil sport. Masalahnya ini bukan mobil sport, jadi kayaknya cukup parah untuk row keduanya. Dan ini gue setting kamera sengaja agak ke bawah karena shifting gue agak cepet, jadi takutnya dipikir matic kan. Walaupun gue di depan udah kasih lihat manual, cuma ya kayaknya lebih enak dikasih lihat kali ya. By the way, mau isi bensin dulu. Jadi pertama kali yaitu tadi gue bilang koplingnya kayaknya kepanjangan ini mobil. Terus posisi duduknya mendem sih. Mungkin kalau dari kamera sama jarak aslinya gue lihat itu kira-kira bedanya 50 cm lah. Yang gue bisa lihat ujungnya beda sama angle kamera ya. Dan ini gesit sih, enak sih, handlingnya tajam ini. Dan ini kalau gue perhatiin dari pembagian tenaganya sih, ini mainnya tenaga bawah ya. Jadi ini berbanding terbalik sekali sama si Nissan March nih. Kalau Nissan March sebenarnya kan ini saingannya bener-bener Nissan March. Kan sama-sama CBU, cuma Nissan March 1200, ini 1300 gitu.
Jadi yang bener-bener head to head tuh sebenarnya ini sih, gitu. Di Brio CBU sama si Nissan March. Cuma sayang selanjutnya si Brio bikin ini jadi Satya kan, jadi LCGC. Walaupun menurut gua nggak LCGC banget sih looks-nya. Lebih berkarisma lah dibanding LCGC yang lain. Jadi oke, sekarang pokoknya bahas ini dulu deh. Ya, pertama sih ini kekedapannya jauh sih. Ini lebih masuk suara-suaranya semua. Iya, lebih masuk suaranya. Lebih nggak kedap. Beda sama Nissan March lebih kedap. Gitu. Terus bodinya juga lebih tipis. Tapi ini bener-bener berlawanan banget deh sama Nissan March. Jadi kalau Nissan March nyaman, kedap buat di dalam kota ya. Terus habis itu tarikannya halus. Nah ini kebalikannya semua. Jadi ini gak kedap, suspensinya agak kaku. Terus habis itu tarikan bawahnya agresif. Jadi dia nggak main tarikan atas nih, kayaknya nih, gue belum coba sih, ntar kita coba di tol ya. Dia mainnya tarikan atas nih, tarikan bawah. Terus ini buat hill end tuh sih pedalnya enak, buat di blipping enak, nggak terlalu pendek pedal gasnya. Karena gue pernah bawa yang pedalnya manual tapi pedal gasnya pendek banget, nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Nah ini enak. Jadi paling sekarang kita isi bensin dulu nih, karena kita akan coba di beberapa medan. Jadi pertama ini dalam kota ini kita coba. Nanti habis itu selanjutnya di tol. Selanjutnya lagi kita coba di jalanan curam itu. Bukan gila cuy, suaranya ini masuk banget. Oke, sambil gue isi bensin, gue mau memberi pesan-pesan tentang isi bensin. Oke cuy, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis, sedangkan mobil butuh bensin. Deh, asik ya. Oke, thank you. Oke cuy, jadi kita beli doping dulu. Pamer udah kayak anak-anak sosmed aja gayanya. Soalnya gue juga kurang tidur ini sebenarnya, jadi tapi mobilnya cuma bisa dipakai hari ini. Jadi gue harus sambil menyesuaikan motorik ya. Gue nyetirnya juga nggak terlalu gue paksa lah hari ini. Gue nyetirnya santai-santai aja dikit. Kalau ada space baru kita tes ya. Brio lawan Brio cuy. Oh iya, terus dan ini kan yang CBU ya, yang 1300 cc. Ini dia mobil ini torsinya ini jenis mobil menurut gue termasuk yang overpower. Jadi gue selalu percaya bahwa mobil tuh nggak ada yang underpower, karena pasti udah dihitung sama pabrikan gitu. Balik lagi tergantung cara kita berkendara. Tapi kalau mobil overpower itu ada. Nah menurut gue ini mobil overpower karena ini enak banget cuy. Sorry Bi. sorry. Ya, jadi ini mobil termasuk overpower. Kenapa gue bilang overpower? Karena gini. Jadi ini sekalian gue share sedikit ya. Lu kalau mau beli mobil tuh mesti lihat dari apanya sih kalau spek mesin gitu. Pertama, mobil itu lu jangan lihat dari HP sebenarnya pada dasarnya, karena kita main di jalan raya. Ya mobil ini buat harian kan. Jadi bukan buat lu kebut-kebutan di sirkuit kan. Jadi HP itu terkadang lu bisa pakai itu HP totally, tapi kebanyakan kita pakai torsi sebenarnya. Karena kita di jalan raya. Dan jadi kalau lu mau beli mobil itu lu harus lihat dulu torsinya berapa, karena kalau HP itu hitungannya itu udah ada di ban gitu. Mesin udah dikalkulasi sama pengaturan dari si ECU-nya, dia mappingnya mau
kenceng bawah kenceng atas, terus habis itu kepotong lagi sama kopling, kepotong lagi sama transmisi, apalagi kalau transmisinya matic gitu ya, potong lagi sama selip-selipnya matic gitu. Tapi kalau torsi ya sama, tetap kalau misalnya matic dia akan kepotong gitu. Tapi itu adalah kalkulasi apa ya sebenarnya gitu loh. Jadi dari kekuatan mesinnya itu benar-benar untuk menggerakkan, ya hitungannya itu benar-benar dari mesin gitu loh. Dia no kalkulasi apa-apa gitu. Jadi torsi itu benar-benar dari mesin. Mesin itu menggerakkan sebuah objek, entah kereta api, entah motor, entah mobil. Bobotnya berapa? Nah itu yang lo harus lihat sih gitu. Jadi cara ngelihatnya gimana? Menurut gue cara ngelihatnya adalah dengan lu komparasi dengan mobil yang lebih speknya lebih tinggi, kelasnya lebih tinggi di atasnya, atau kelasnya lebih bawah. Lu komparasi aja tuh. Jadi misalnya mobil ini lu bandingin sama Honda Jazz gitu. Torsinya berapa sih Honda Jazz, mobil ini torsinya berapa sih? Terus panjangnya mobil ini berapa sih, lebarnya mobil ini berapa sih, si Jazz berapa? Beratnya kalau misalnya lu bisa dapat data beratnya berapa gitu loh. Jadi itu untuk mengkalkulasi si torsinya itu, torsinya tuh overpower atau standar gitu. Dan di mobil ini torsi ini tuh bisa dibilang overpower. Kenapa? Karena dengan berat yang hampir sama kayak Agya, panjangnya hampir sama-sama Agya, ntar gua kasih ya itunya rinciannya. Tapi dia punya output torsinya hampir sama kayak Avanza 1500 gitu. Ini mobil torsinya hampir sama kayak Avanza 1500 karena ini torsinya 127 Nm. Si Avanza 1500 itu 136 atau 100 berapa gitu. Kayaknya nggak sampai 140 deh torsinya si Avanza itu. Avanza 1500 ya. Kalau 1300 ya di bawah ini torsinya gitu. Jadi dengan bodi sekecil ini tapi torsinya segede Avanza, hitungannya hampir segede Avanza. Dan horsepowernya juga nggak beda jauh karena ini horsepowernya kan 100. Si Avanza horsepowernya 107, 106 lupa gue. Nah, kira-kira segitu gitu loh. Jadi hitungannya itu hampir kayak bisa dibilang si Agya diisi mesinnya Avanza 1500, ngerti gak lo? Jadi ini mobil overpower gitu. Dengan bodi sekecil gini, seringkas ini, lu lihat kan tadi sependek apa ini mobil. Tapi torsinya 127. Sedangkan di Satya ini nggak berubah jauh, Satya sama mobil ini. Panjangnya cuma beda kayaknya mungkin bumper, tapi overall sasis sama semuanya masih pakai satu bangunan yang sama, satu desain yang sama gitu dari sasisnya. Si Brio Satya itu kalau nggak salah cuma 80, catatan aku mana ya? Si Brio Satya itu cuma 88 dari horsepower. Gue sampai nyatet cuy, iyalah cuy, gue nggak punya orang yang megangin. Gue mah skripnya bikin sendiri. Brio Satya tuh torsi cuma 110 Nm. Sedangkan si Brio CBU ini 127 ini torsinya jauh banget cuy. Torsinya jauh sekali. Terus dari horsepower ya 11 dengan bodi sekecil gini. Nanti di top speed kita bisa coba, mungkin berpengaruh tapi mungkin nggak terlalu banyak. Balik lagi ke tergantung ininya sih, pembagiannya ya. Pembagian mapping dari ECU-nya tuh dia baginya gimana, mau tebal atas atau tebal bawah gitu. Terus ditambah lagi gear ratio belum kan, mau dia pakai gear ratio pendek atau panjang, dan sedangkan ini gear rasionya pendek gitu loh. Dan mungkin menurut gue ya, karena ini nggak keluar, ini tuh produksinya keluarnya tuh sempit sekali, cuma dari tahun 2012 sampai 2013 ya kalau nggak salah. Ntar gue lihat lagi di tahun berapa dia produksi. Kalau nggak salah ini produksi mobil ini produksi cuma setahun lebih sedikit gitu loh. Jadi ini akan mungkin ya buat kalian yang lagi nyari-nyari mobil-mobil city car yang kayak gini gitu, yang compact gitu ya, tapi nantinya bisa jadi collector item. Ini mungkin mobil ini termasuk rare, dan mungkin dalam waktu 10 tahun lagi bisa banget jadi mobil koleksi gitu loh, yang bisa dicari punya. Ini gue gigi 3 loh cuy di RPM 1,5.
di gas mesinnya nggak shaking loh, mesinnya nggak getar loh, nggak harus gue oper ke bawah loh. Berarti ini benar-benar rasio pendek sih, udah masuk kategori rasio pendek. Sekarang di 40 lebih, gue masukin gigi 4. Ini 4 aja ngisi loh, masih mau naik loh cuy. Ini shaking nggak? Kita coba ya. Tuh nggak shaking bos, gigi 4. Tapi berat. Tapi berat gitu. Aduh, koplingnya panjang banget. Jadi gue bisa, kalau gue belum begitu bisa baca koplingnya dia nih. Jadi banyak selip. Nah, jadi kalau kalian mencari mobil yang suatu saat bisa jadi harganya naik, mungkin bisa investasi, mungkin mobil ini yang CBU-nya bisa jadi banget sih ini gitu. Dan ini gue ngerasain ya dari tadi ya, gue sambil jalan, sambil motorik gue menyesuaikan sama ini mobil. Ya ini mobil pengendaliannya tajam banget sih. Cuma nanti kita coba di jalan curam atau kita coba sedikit zigzag di tol ya. Ini sih yang gue rasain adalah pengendaliannya tajam banget. Bi, jangan mabok ya Bi. Bentar. Jadi kalau gue giniin tuh dia langsung tuh cuy. Dia tuh langsung loh cuy. Bener-bener ini tajam sih pengendaliannya. Cuma permasalahannya adalah kita nanti harus coba di sasisnya sama di suspensinya. Ngikut nggak sama setirnya. Kalau dia ngikut sama setirnya, wah paten. Udah, mau apa lagi? Yang gue denger sih kabarnya, kabar burung entah dari mana, Brio itu katanya pengendaliannya super, bisa dibilang bagus banget katanya. Jadi mari kita coba dengan driving style kita, dengan limit kita, gitu loh. Oke, gue udah mulai dapat koplingnya nih. Tapi ini koplingnya panjang sih. Mungkin nih kalau mobil gue setel koplingnya, pedal koplingnya lebih pendek sih. Ditowel dikit cuy. Ini manual ya, gue nggak tahu maticnya ya. Tapi kalau kalian bisa bawa manual dengan shifting yang secepat gue begini, kayaknya sayang banget beli yang matic. Karena matic otomatis sudah pasti banyak loss di pedal gasnya sih. Karena kan pedal gasnya dia pakai sensor, dia harus baca dulu ke ECU, menyesuaikan gigi berapa segala macem, ada delay lah. Kalau ini kan nggak ada, ya lu gas ya jalan, udah bener-bener ngikutin kayak gas, tali gas gitu, gas jalan udah langsung, nggak ada basa-basi, ya nggak sih? Jadi dengan bentuk yang seunik gini juga ya, jadi banyak hal yang bisa bikin mobil ini jadi suatu saat bisa jadi bahan koleksi gitu. Karena bentuknya begini yang mengingatkan kita pada Civic Wonder, ya kan? Terus habis itu overpower dari torsinya sama horsepowernya. Walaupun ya tadi gue bilang nggak usah lihat horsepower sih, kalau mobil buat harian mah lihat torsi aja udah. Karena horsepower tuh pasti ngikutin torsi sih. Tinggal torsinya aja dibaginya kemana, mau di atas apa di bawah gitu. Jadi kalaupun suatu saat Brio yang model baru itu keluarin 1300 juga gitu ya, kayaknya feelingnya beda gitu. Feelingnya beda karena modelnya udah nggak Civic Wonder cuy. Ya nggak sih, modelnya udah bukan kayak anaknya Civic Wonder gitu. Kayak dulu kita ngeliat Civic Wonder tuh ikonik gitu, tiba-tiba berubah jadi Civic Nova, terus tiba-tiba dia berubah. Nih, gue start dari gigi 2 loh cuy, dan nggak ada. Si bapak ngapain dah itu jalan tuh naik sepeda turun-turunin kaki mulu. Nggak ada masalah cuy di gigi 2, nggak stall loh mesinnya, nggak shaking loh. Bener-bener tarikan bawah sih ini. Berarti ya ntar kita lihat ya. Menurut gue berarti ini mungkin yang bikin bete adalah nanti di tol gigi 5-nya dia mungkin lari 100-nya itu mungkin udah, waduh, lari 100-nya mungkin closingnya di RPM 3000 deh kayaknya.
Ya which is itu lebih boros berarti. Oke, segini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan dan bagikan. Sebarkan dan bagikan. Oke, sorry lama nggak keluarin video. Jadi semoga kalian terhibur dengan video ini. Bye bye.